Sebelum kita meneruskan acara, kita persiapkan hati kita dengan menyanyi dan menyaksikan lagu pujian yang akan di-share oleh host kita. Kami persilahkan. Dan nanti kami minta untuk doa buka kesediaan dari Pendeta E. Simbolon untuk memimpin dalam doa. Dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Amin. Yes, bila namaku dipanggil, aku akan jawab, aku ada. Baik, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta E. Simbolon. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan surga. Di siang hari ini Tuhan, kembali kami umat-umat Tuhan datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala penjaga dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sudah bersama dengan kami dalam segala aktivitas hingga pada pertengahan hari ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau mempelajari firman Tuhan, mau pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Kau sudah mempersiapkan hamba-Mu Pendeta Simorangkir yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah pengurapan dari sorga boleh menjadi bagian dalam kehidupannya, agar dapat membagikan dan menerangkan akan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk selalu bergantung berserah kepada Tuhan. Juga memberkati akan semua saudara kami yang bergabung dalam Zoom pada siang hari ini. Biarlah kasih dan berkat Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu menuntun dalam kehidupan mereka, dan juga saudara kami yang mungkin akan bergabung, biarlah kami boleh bersama-sama mempelajari firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
juga saudara kami yang mungkin berhalangan. Engkau mengetahui keberadaan mereka, biarlah Engkau mengingatkan mereka, agar mereka juga boleh menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan acara Zoom pada hari ini, biarlah segala alat yang kami pakai dapat berjalan dengan baik, hanya untuk menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih. Baik, pelajaran kita pada siang hari ini adalah pelajaran dari hari Kamis 25 Maret. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Baik, untuk tidak membuang waktu lagi, kami berikan kesempatan ini kepada Pendeta Dr. S. Simorangkir. Silakan Pak Pendeta. Selamat siang dan shalom. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu lagu pujian ini ya. Lagu tema kita, I Will Go. Lagunya lagu Batak ini. Haleluya, teman kita Pendeta Amalin sudah mengubah sebuah lagu bahasa Batak dari bahasa Inggris ya. Baik, pelajaran kita hari ini Yesaya 66 ayat 22 dan sampai 24 ya. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Minggu ini tentang langit dan baru, bumi yang baru ya, yang mana menceritakan tentang nubuatan yang terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali. Baik, kita mulai dalam membaca Yesaya 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru, bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Kita baca keterangannya dari penulis Kosabat kita. Di dunia baru dan langit yang baru nantinya, keturunan kita dan nama kita akan tetap tinggal. Ya, tetap tinggal. Artinya tetap selamanya kita ada di sana ya. Tidak ada penghapusan, pemotongan, pencakokan, atau pencabutan. Kita memiliki janji kehidupan yang kekal di dalam dunia yang telah diperbaharui. Dunia tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa penderitaan. Satu dunia yang baru dan langit yang baru. Satu penggenapan akhir yang sempurna dari iman Kristen yang kita miliki. Perwujudan dari apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Nah, kalau kita belajar Kosabat yang dipimpin Pendeta Kuntaraf besok ya Jumat sore, dia selalu bilang CIA, connect. Pelajarannya itu harus ada hubungannya dengan keadaan kita. Nah, ini janji atau nubuatan terdapat dalam Yesaya ini kira-kira menarik nggak buat kita? Ada nggak hubungannya dengan kita sehingga kita bisa saksikan, kita sampaikan kabar baik kepada orang lain, ya? Apa kira-kira kepentingan kita? Ya sudah pasti seperti yang pelajaran di awal, masih ingat, seorang anak ditanya, dia bilang kan semua pada mati, jadi tak perlu lagi. Oh, tidak, akan ada hidup yang kekal. Nah sekarang kira-kira apa sih hidup kekal itu bagi kita manusia yang belum tahu apa hidup kekal? Apa pentingnya hidup kekal sehingga kita harus ke sana? Nah, ini dia. Sebenarnya
saudara dan saya itu diciptakan sesuai dengan peta Allah. Allah itu hidupnya kekal, tidak ada mati. Ya, jadi kita seharusnya tidak mati. Ya, jadi mengapa nubuatan ini adalah kabar baik bagi kita? Karena rupanya mengingatkan kepada kita jangan pasrah. Ya, setahu saya kita hidup, habis itu mati di dunia kacau. Ya, tidak. Seharusnya kita tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita sebagai makhluk ciptaannya sesuai peta dan gambarnya untuk hidup kekal. Karena Tuhan kita ada Tuhan yang kekal. Dan kenapa kita hadir? Karena Tuhan mau kita hidup bersekutu dengan Dia. Dia kekal, saudara dan saya pun harus hidup kekal. Nah, inilah pelajarannya. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Jadi kita harus termotivasi sampaikan kepada orang lain tentang hidup kekal. Ya. Lalu ayat 23, Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Kita lihat keterangan dari penulis, ya. Mengapa ada bulan baru bersamaan dengan hari sabat, dalam gambaran langit yang baru dan bumi yang baru, seperti yang tuliskan dalam Yesaya 66:3. Nah, meski ada banyak cara untuk melihat sukar ini, salah satu pendekatan adalah Allah menciptakan hari Sabat sebelum sistem upacara korban ada. Nah, ini maksudnya Sabat itu tidak hanya karena ada Sabatnya Israel yang diberikan ketika mereka keluar dari Mesir, ya, menuju Kanaan. Sabat ini ada juga yang Sabat waktu penciptaan, ya. Jadi meskipun hari Sabat dihormati dengan sistem ritual keagamaan, hal itu tidak bergantung padanya. Dengan demikian perayaan Sabat akan berlanjut tanpa gangguan hingga pada periode pemulihan, yaitu sampai periode dunia baru. Ya. Tidak ada indikasi bahwa Alkitab mengatakan bulan baru merupakan hari peribadatan yang sah, terpisah dari sistem upacara korban. Nah, ini dia. Jadi Sabat itu sebenarnya dari awal bukan baru ada berhubungan dengan upacara-upacara agama, ya, upacara korban. Itu sudah ada, ya. Kan perhitungan perayaan hari-hari agama bangsa Israel kan ada Sabat bulan, perayaan Sabat agama, ya, di bulan baru, hari baru, ya, tidak hanya minggu, ya. Peribadatan yang sah terpisah dari upacara korban. Namun sangat dimungkinkan akan ada hari-hari ibadah, bukan hari perhentian penuh seperti Sabat mingguan di dunia baru. Kemungkinan ada hubungannya dengan siklus bulanan pohon kehidupan. Ini maksudnya apa? Dunia baru ini maksudnya dunia, ya, bukan di surganya, ya. Wah, langit yang baru, bumi yang baru itu maksudnya bumi kita ini. Itu kapan terjadinya? Pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, ya. Kan waktu dia pertama datang, lahir di kandang domba, kemudian mati, disalib dan bangkit naik surga. Kemudian yang kedua dia akan datang menjemput kita, tapi dia nggak mendarat di bumi ini, kita yang naik menyongsong Yesus, lalu kita tiba di surga dan 1000 tahun di sana. Lalu ketiga kita turun ke bawah. Ya. Jadi ketika dibilang langit yang baru, bumi yang baru, itu maksudnya bumi ini yang diperbaharui. Dan di bumi inilah kita merayakan Sabat berganti Sabat, ya. Apapun arti dari Yesaya 63, poin pentingnya di sana adalah bahwa umat Allah akan beribadah menyembah Dia sepanjang masa kekal. Ya. Jadi penyembahan lalu kita buat, dan melalui perayaan Sabat, mingguan dan bulanan kita juga mingguan kita lakukan, ya. Tidak upacara-upacara korban yang perayaan Sabat bulanan. Kemudian mereka akan keluar dan membanangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadanya. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segalanya. Wow. Apa kata penulis, ya?
Mengapa Yesaya mengakhiri tulisan dengan gambaran negatif yang menyatakan bahwa orang-orang yang diselamatkan akan melihat mayat para pemberontak yang dibinasakan oleh Allah. Ini sebagai amalan kepada orang yang hidup pada zamannya. Yesaya merangkumkan perbedaan antara orang setia setelah mereka keluar dari kehancuran Babel dengan mereka yang memberontak. Yang akan dihancurkan ini bukanlah penyiksaan kekal, para pemberontak akan mati, dibunuh oleh api. Sebuah kehancuran yang tidak akan berhenti sehingga pekerjaan api itu selesai, supaya penciptaan kembali kota Yerusalem dapat dimulai. Ya. Jadi api ini maksudnya bukan penyiksaan kekal ya, tapi mati nggak ada lagi jahat, ya. Nggak bangkit lagi orang jahat. Ya, itu maksudnya. Amalan Yesaya menunjuk pada masa yang akan datang kepada penggerapan pembuatan kitab Wahyu, pembinasaan orang berdosa, iblis, dan kematian dalam lautan api. Wahyu 20. Setelah itu akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Kota kudus Yerusalem baru. Jadi bukan Yerusalem sekarang. Ya. Tidak ada lagi tangisan duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ya. Ini kapan ini? Pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali. Bandingkan dengan Yesaya 65, 17, 19, eksistensi yang baru dengan kehidupan kekal bagi semua yang ditebus dari bumi. Bersyukurlah kita, Gereja Masyarakat Pendidikan 7 punya karunia bernubuat, artinya memiliki kesaksian Yesus, memahami nubuatan Alkitab Daniel dan Wahyu, dan kita bisa lihat detailnya ini. Tapi yang saya mau kasih tunjuk adalah ini, ya, Yesus second advent of Christ, Yesus datang, kemudian selama 1000 tahun kita di surga, ya, di sana kita menghakimi, ya, sementara di dunia orang jahat mati, setan berterantai. Kenapa terantai? Karena selama 1000 tahun nggak ada lagi orang yang dia bisa goda. Ya. Kemudian setelah 1000 tahun kita yang masuk, saudara dan saya bersama Yesus, bersama Holy City, ya, kota Yerusalem baru yang ada di surga, akan turun. Ya. Turunnya di mana? Di Bukit Zaitun, ya, tempat waktu Yesus naik, waktu dia setelah bangkit dari kematian. Turun kita di sana, umat Tuhan turun, kota Yerusalem turun, lalu orang jahat yang tadinya mati dibangkitkan untuk melihat bagaimana umat Tuhan bersama Yesus turun dan melihat kota Yerusalem. Lalu ketika umat Tuhan masuk ke kota Yerusalem, ya, pintu ditutup, orang jahat mau merebut, lalu Yesus kasih tunjuk mereka punya kesalahan-kesalahan dengan lidah api, ya. Kemudian mereka melihat dan mengakui, bukannya bertobat, malah mereka katakan, ayo serang, kata Lucifer, ya, dengan yang lainnya. Sebelum mereka menyerang, maka disitulah api diturunkan dari langit, keluar dari bumi, membakar hangus, ya, orang jahat di depan kota Yerusalem, di mana di dalam kota Yerusalem umat Tuhan berkumpul. Nggak lama, tapi dibakarlah orang jahat bersama setan, sampai mereka tidak akan hidup lagi selama-lamanya, maksudnya tidak muncul lagi. Lalu setelah itu, barulah Tuhan jadikan langit yang baru, bumi yang baru, sesuai kesaksian Yohanes Kekasih. Itulah gambarannya. Di dalam Raja Sekolah Sahabat ada tambahan dari tulisannya White. Dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan. Nah ini dia. Ya, bulan berganti bulan. Daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal, dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah.
Dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Ya. Lalu, apa kata Tuhan? Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, ya, tentang kebinasaan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu gerbangmu pujian. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Haleluya. Hiburkanlah, ya. Hiburkanlah manusia sekarang yang sedang khawatir, kacau, takut oleh karena COVID-19, oleh karena ekonomi udah gawat, melemah, ada yang sudah tidak punya pekerjaan, ya. Hiburkan bahwasanya Yesus mempunyai rencana yang baik ini buat kita. Dia mau kita tinggal bersama dia selama-lamanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ke sana? Nah, ini dia kabar baiknya, ya. Jangan mau mengikuti nasihat orang yang membuat hidup kita susah. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ini yang harus kita saksikan. Dengan penurutannya yang sempurna, ya, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mentaati hukum-hukum Allah. Memang untuk masuk surga, untuk dapat hidup kekal harus menurut hukum Tuhan. Tapi jangan lupa, kesanggupan menurut hukum Tuhan itu bukanlah karena keusaha kita manusia, ya, tidak, ya. Tapi oleh karena usaha penurutan Yesus yang sempurna, Yesus telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mentaati hukum-hukum Allah. Ya. Syaratnya hanya satu, bila kita menyerahkan diri kepada Kristus. Ya. Jadi masuk surga itu, mendapatkan kegenapan janji itu tidak mustahil, ya, dan tidak susah. Ya. Syaratnya hanya satu, bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya, itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenaran. Haleluya. Jadi ini bukan mimpi yang susah dicari, dan ini adalah mimpi pasti tergenapi. Caranya mudah, ya, hanya menyerahkan hati pikiran kita, ya, kepada kepenurutan Yesus, ya. Lalu dikatakan, kemudian manakala Tuhan memandang kita, ya, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa. Jadi kita tidak dilihat dari apa yang bagus, yang buruk yang kita lakukan, ya, melainkan pakaian kebenaran sendiri, kepakaian kebenaran Yesus sendiri, ya, yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukumnya. Jadi untuk, ya, inilah daya tarik. Ingat magnet Tuhan itu, ya, menarik orang-orang yang mau berserah, menyerahkan pikirannya, hatinya kepada Tuhan, ya. Lalu dia kenakan kebenarannya kepada kita, bukan kebenaran saudara dan saya, tapi kebenaran Kristus. Jadi agar kita bisa menikmati apa yang sudah dijanjikan, dan kita kabarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, ya, lihat ini cermin. Setiap kali kita membaca firman, ya, jangan pernah baca firman lalu lihat diri kita di firman itu. Seringkali orang datang beribadah, berdoa, ya, bukan melihat Tuhan, tapi melihat diri yang kurang dan memohon bantuan Tuhan. Jadi tidak begitu, ya. Setelah kita baca tadi kutipan, bahwasanya
bukan kesempurnaan kita yang dilihat Tuhan. Kesempurnaan Tuhan yang dilihat, yang kita izinkan untuk dikenakan kepada kita, itulah yang membuat kita selamat. Jadi mulai sekarang berubah, ya. Baca firman, lihat apa yang Yesus lakukan. Ya. Lihat itu, gantinya Tuhan bilang, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri. Yesus tidak katakan begitu, tapi yang Yesus katakan, lihat aku mati buat engkau, darahku tertumpah buat engkau. Loh, kenapa itu Tuhan? Ya, oleh karena bilur-bilurku, darahku, engkau bisa sembuh. Karena dosa dan pelanggaranmu. Saudaraku, ya, kalau kita baca firman, langsung lihat, jangan berzina. Oh iya, aku berzina. Aku menyesal. Ya, sekarang menyesal. Besok apa? Kemungkinan lupa. Tapi kalau kita lihat Yesus, pandang Yesus, apa yang dia lakukan, apa yang dia harapkan, apa yang dia nasihatkan, maka kita akhirnya melupakan kelemahan dan kekurangan kita. Yang ada adalah mengizinkan belas kasihan Yesus, kepenurutan Yesus menjadi bahagian kita, sehingga kita jatuh cinta kepadanya, dan kita tidak tega untuk melanggar apa yang dia perintahkan. Jadi jangan belajar firman, bertemu dengan Tuhan, Anda melihat diri sendiri. Ya. Memang firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Ya. Betul, kesalahanmu, tapi hanya sampai di situ. Tidak. Ya. Justru yang mau ditawarkan oleh firman Tuhan adalah kau tidak sanggup melakukan itu. Ya. Izinkan aku yang membuat kebenaranku yang membuat engkau bisa sempurna dalam mengikuti firman Tuhan. Ya. Adalah tidak mungkin bagi manusia memelihara hukum dengan kekuatan sendiri, karena sifat manusia sudah rusak, cacat, dan secara keseluruhan tidak menyukai tabiat Allah. Kenapa? Karena hanya orang yang memiliki tabiat Tuhan yang bisa masuk surga, yang memiliki kegenapan nubuatan. Tapi tidak bisa kita buat secara manusia. Ya. Di dalam anaknya, maksudnya melalui Yesus, Allah menawarkan kepada mereka, maksudnya kepada kita, ya, kebenaran yang sempurna dari hukum itu. Ya. Jika manusia, saudara dan saya, mau membuka hati mereka sepenuhnya untuk menerima Kristus, maka hidup Allah sendiri, lihat nih, ya, syarat kita hanya buka hati, ya, lihat Yesus, baca firman, lihat Yesus, lihat kejadian di kiri kanan, lihat Yesus, bukan lihat dari kacamata manusia, kacamata kita, maka hidup Allah sendiri, kasihnya akan tinggal dalam diri kita. Ya. Itu akan mengubah kita kepada keserupaannya. Lihat, ya. Jadi dengan melihat menerima Yesus, maka hidupnya sendiri, kasihnya Yesus sendiri tinggal dalam diri kita, mengubah menjadi serupa dengan Yesus. Dan dengan demikian, melalui pemberian cuma-cuma dari Allah, mereka, saudara dan saya, akan memiliki kebenaran yang dituntut hukum itu. Haleluya, ya. Lihat, ini peristiwanya memang terjadi. Stefanus, ya. Waktu penuh dengan Roh Kudus, ya, ini kejadian waktu dia mau mati. Dia melihat ke langit. Waktu dia lihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara tahu apa reaksinya orang yang melihat Tuhan? Ketika dia dianiaya, dia katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu melakukan apa yang mereka buat. Nah, inilah maksudnya, saudaraku, memiliki karakter Yesus. Ya. Ketika Stefanus melihat dirinya mau dianiaya, ya, dia pasti merasa, wah, kenapa kalian marah sama saya? Saya kan memberitahu bahwasanya Yesus yang kalian bunuh itulah juru selamat yang kita nantikan. Tapi dia tidak bilang itu. Kenapa? Karena dia matanya tertuju kepada Yesus. Ya.
Dan waktu dia lihat Yesus di langit, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, seolah-olah menyambut Stefanus, ya, betul yang kau saksikan. Akhirnya Stefanus lupa diri, ya, dan akhirnya dia yang ada adalah Yesus dalam dirinya, sehingga dia berkarakter seperti Yesus. Nah, kita juga begitu dalam kehidupan sekarang ini, ya, saudaraku, untuk hidup kekal memiliki tabiat karakter Yesus itu bukan nanti, sekarang. Caranya hanya izinkan Yesus, lihat Yesus, ya, bekerja, ya. Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah di tangan Musa, dia turun dari gunung itu. Lalu ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Lihat, saudaraku, orang yang melihat Yesus akan diubahkan. Lihat Yesus. Nubuatan ini, ya, Yesaya yang baru kita pelajari, itu bukanlah kenikmatan besok. Tapi hari ini bisa kita nikmati kalau memang kita selalu melihat Yesus. Ya. Yang terakhir, ya, kenapa kita buat pertemuan siang ini? Karena kita jangan hanya bertemu Tuhan pagi atau sore, siang pun perlu, ya, dan mengingatkan, ya, I will go program. Ya. Ada 4 hal yang harus kita buat setiap hari supaya kita memiliki tabiat Yesus Kristus. Ya. Dengan melakukan misi, satu nama tujuan, ya, satu nama menarik satu jiwa kepada Tuhan yang belum advent, atau mengembalikan yang sudah advent, murtad, kembali ke Tuhan. Ini proyek. Kita evaluasi. Hari Sabat ini, Sabat celebration. Ya. Sudah berapa yang dibaptis, berapa yang direncanakan. Ya. Persiapkan itu. Ya. Lalu perkembangan rohani, inilah salah satunya belajar firman Tuhan dan berdoa di siang hari. Ya. Lalu latih diri kita. Ya. Semua di bawah kendali Roh Kudus. Ya. Yang terakhir, ini tips, ya, buat kita bagaimana supaya kita mencapai dan menikmati janji Tuhan akan nama dan keturunan kita ada di sana, dan juga supaya kita semangat menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita nanti waktu kita kembali bekerja di kantor atau di mana saja berada. Apakah mungkin hidup kita ini bisa tetap bersama Tuhan, ya? Atau hanya karena waktu belajar kita bersama dengan Tuhan? Saudaraku, ada manusia yang sama seperti saudara dan saya, yang hidupnya berjalan seperti Allah, bersama dengan Allah, ya, setiap hari. Ini dia Henok. Henok berjalan dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan di dalam segala tugas hidupnya sehari-hari. Ia tidak menjadi seorang pertapa yang mengasingkan dirinya sama sekali dari dunia ini, karena ia mempunyai satu pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk Allah di dunia ini. Di dalam rumah tangga, di dalam pergaulannya dengan orang lain, baik sebagai seorang suami dan bapa, seorang sahabat dan warga negara, ia merupakan seorang hamba Allah yang teguh dan tidak dapat diombang-ambingkan. Haleluya. Ya, Henok berjalan dengan Allah walaupun dia masih berada di dunia ini, bukan berarti khusus tidak bergabung dengan orang lain, tetap dia laksanakan sebagai sahabat, sebagai suami, sebagai warga. Berikut, di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henok tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah. Lebih besar dan lebih mendesak tugasnya, maka dia lebih sering dan lebih tekun lagi. Dia dalam doanya. Dia berdoa, ya. Di saat-saat tertentu ia mengasingkan diri dari masyarakat. Telah tinggal untuk sesaat lamanya di antara orang banyak, sambil berusaha untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta teladan yang menguntungkan mereka itu, ia akan mengasingkan diri untuk memuaskan rasa haus dan dahaganya akan pengetahuan ilahi yang dapat dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Ya, berbahagialah kita ada pertemuan setiap hari, siang hari seperti ini. Ya, jadi bertemu dengan Tuhan seperti Henok. Ya. Melalui perhubungan dengan Allah dengan cara seperti itu, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi
Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Haleluya. Ya, ini pandang Yesus. Ya. Jangan berhenti. Belajar firman dan berdoa di siang hari. Ya. Saudara tahu di mana dia sekarang? Henok, Nyonya White bersaksi. Ya. Kemudian saya dibawa ke satu dunia yang mempunyai 7 bulan. Nah, ini berarti di planet lain. Ya. Kalau di dunia kita ini kan hanya 2 bulan ya. 2 bulan itu 1 ya. Di sana saya melihat Henok yang baik itu yang sudah diubahkan. Saya tanyakan padanya kalau inilah tempat di mana ia dipindahkan dari bumi. Ia berkata, oh bukan di sini. Di kota itulah rumahku. Maksudnya di surga ya. Dan saya hanya datang untuk mengunjungi tempat ini. Ia berpindah-pindah tempat seakan-akan di rumah sendiri layaknya. Haleluya. Ternyata semuanya itu benar ya, bukan cerita fiktif ya. Ternyata ya ada tempat yang sudah Tuhan sediakan ya selain daripada tempat di bumi ini. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Simorangkir yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan lagu penutup. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Ya, ada acara ibadah kita yang pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita kembali akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang komunitas iman. Ya, satu komunitas orang-orang yang beriman. Kenapa harus judul pada malam hari ini adalah satu komunitas iman? Karena mungkin ada, kalau kita tidak ada kesatuan dalam iman, maka kita bukanlah komunitas orang-orang yang beriman. Kita akan menjadi komunitas orang-orang yang berbeda, yang diasosiasikan satu dengan lain, mungkin dengan asal-usul mereka, komunitas orang Indonesia di New Jersey, komunitas orang Indonesia di California, dan lain sebagainya. Itu seringkali kita lihat ya. Jadi ada pembedaan-pembedaan yang dapat terjadi di dalam kehidupan umat manusia saat ini yang mungkin dipisahkan oleh sebab geografis atau dari suku mana, komunitas orang Manado, komunitas orang Ratahan, komunitas orang ini dan itu. Jadi, tapi pada malam hari ini mari kita lihat bagaimana yang akan kita pelajari dari kitab Yesaya itu dan juga kemudian akan tambahan nanti. Bagaimana yang Allah inginkan itu adalah pertama-tama dan terutama adalah komunitas iman. Adalah komunitas iman yang
eksklusif kepada Tuhan, bukan eksklusif kepada hal-hal lainnya atau hal-hal yang dapat merekat kita dengan apa yang manusia sudah coba untuk rekatkan. Entah itu suku, bangsa, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita direkatkan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau itu yang telah merekatkan kita. Baik, malam ini kita akan membahas tentang komunitas iman. Ya. Bangsa Israel dikatakan adalah sebuah imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Dengan beberapa imam diasingkan untuk mewakili mereka sebagai pemimpin ibadah. Namun di waktu yang akan datang, beberapa orang asing dari bangsa lain akan menjadi pemimpin ibadah. Seperti kita sudah lihat juga dari tadi malam ya dalam Yesaya 6 ayat 21. Bagaimanakah perubahan ini mempengaruhi komunitas iman yang sudah diperbaharui? Bagaimana? Nah, kita lihat ada beberapa ayat misalnya kita bisa baca ya. Pada saat ini, pertama adalah Matius 28 ayat 19, di sana dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada bangsa, bukan hanya satu bangsa, tapi sini apa? Semua bangsa. Orang-orang murid, apa maksud saya murid Yesus pada saat itu, mereka pikir bahwa yang harus pertama kali itu adalah mereka, bangsa Israel atau Yehuda, ya, keturunan Abraham. Tapi Yesus katakan semua bangsa. Dalam Kisah 26 ayat 20 juga dikatakan, mula-mula aku memberitakan pada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, Rasul Paulus memberikan kesaksian ya, dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Ya, kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi sudah bukan lagi eksklusif tapi inklusif. Ya, Galatia 3:28. Semua dikatakan adalah satu di dalam Kristus Yesus. Semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Siapa itu yang satunya itu adalah apa? Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Semuanya itu satu di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 1 Timotius 3:16 katakan apa? Bagaimana sesungguhnya rahasia ibadah kita apa? Bahwa Yesus dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan. Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi sudah bukan lagi, sekali lagi saya ulang-ulang ini kalimatnya, bukan lagi eksklusif, tapi inklusif. Ya, semua dapat dimasukkan. Nah, di dalam tatanan dunia baru sesuai rencana Allah, bangsa-bangsa lain bukan hanya bergabung dengan umat Allah, namun mereka akan menjadi rekan sekerja dengan bangsa Yahudi dalam komunitas iman yang sudah dipersatukan menjadi imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. Tadi malam kita sudah berbicara tentang priesthood of all believer. Jadi semua kita adalah apa? Imam sesungguhnya. Tapi sekarang siapa kita itu? Siapa semua itu? Itu bukan hanya suku bangsa tertentu, bukan hanya mungkin karena mungkin Ellen White ataupun gereja Advent mungkin pada yang katakan dimulaikan di Amerika Serikat maka itu adalah hak pertama-tama untuk menjadi pemimpin gereja Advent mungkin orang Amerika. Tidak seperti begitu ya. Gereja Advent saja kita sudah memiliki orang dari dari Eropa. Jan Paulsen ya dapat menjadi seorang pemimpin dan kita lihat itu jadi bukan hak eksklusif satu suku bangsa. Kenapa bukan hanya kita semua orang-orang lain sudah menjadi rekan sekerja dalam komunitas iman yang sudah dipersatukan menjadi imamat yang rajani. Itulah sebabnya perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi akan menjadi tidak relevan secara fungsinya. Nah, kapankah nubuatan Yesaya ini digenapi? Paulus sebagai misionaris kepada bangsa-bangsa lain. Petrus katanya adalah misionaris kepada bangsa Yahudi. Tapi Rasul Paulus adalah misionaris kepada orang-orang yang dianggap kafir atau bangsa lain selain Yahudi. Dia mengatakan dalam Galatia 3:28-29, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
dan menjadi pewaris Allah dan selanjutnya diangkat menjadi imamat yang rajani, bukan mandat untuk menjadi kelompok elit yang menyombongkan diri. Oh, kami yang harus diutamakan. Bukan ya. Tetapi itu adalah sebuah pengutusan untuk bergabung dengan orang Yahudi dalam mengabarkan apa? Dalam mengabarkan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, bandingkan dengan Yesaya 66 ayat 19. Pengangkatan orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Orang Yunani itu bangsa-bangsa kafir di luar Yahudi ya. Orang-orang Greka dianggap ya. Termasuk juga orang Romawi karena mereka di zaman Yesus ya, walaupun penguasanya orang Romawi, tapi kebudayaannya tetap kebudayaan Yunani. Ya, kebudayaan yang kerajaan sebelum Romawi, Helenisasi ya. Kerajaan Yunani itulah yang budayanya diangkat oleh orang-orang Romawi. Jadi pengangkatan orang Yunani itu termasuk adalah orang Romawi atau semua ya, di luar Yahudi. Pengangkatan orang Yunani dan bangsa-bangsa lain bukanlah menjadi alasan bagi orang Yahudi untuk menggerutu dan mengatakan bahwa Allah bersikap tidak adil dalam memberikan mereka upah yang sama. Kita lihat ada perumpamaan Yesus dalam Matius 20 ayat 1-16 yang kita akan lihat ya. Ada orang yang kerja mulai dari pagi lalu sampai sore, tapi waktu pagi dikasih pekerjaan sudah dijanjikan ini upahmu. Mereka setuju dengan upah tersebut. Ada jam-jam berikutnya, lalu sampai sore masih ada beberapa jam sebelum pekerjaan selesai, tetap ada orang yang apa? Dipanggil untuk bekerja. Lalu pada saat orang-orang yang pertama sudah bekerja, mau menerima gaji, menerima upah satu hari itu, mereka lihat loh, kenapa orang yang cuma kerja 2-3 jam, kenapa hasilnya sama? Ini nggak adil dong. Ya, tapi pemilik kebun katakan, loh kan perjanjian kita, kamu akan dapat ini upahmu. Itu kalau kamu sudah setuju, berarti kamu terima. Ya, kamu terima saja dengan upah turun. Nah, Anda bisa lihat ya, bagaimana perumpamaan tersebut ya. Jadi tidak ada alasan ya kita katakan, oh saya lebih eksklusif karena saya ini sudah lebih dulu jadi orang Advent. Saya lebih dulu kenal kebenaran. Ya. Jadi saya yang harus diutamakan. Tidak ya, tidak seperti begitu. Jadi orang Yahudi jangan menggerutu dan mengatakan bahwa Allah bersikap tidak adil dalam memberikan mereka upah yang sama. Sebaliknya, tidaklah patut bagi orang Yunani untuk memperlakukan saudara mereka orang Yahudi dengan sikap tidak hormat. Artinya harus saling menghormati. Ya. Apalagi kalau pekerja yang dipekerjakan sebelumnya memandang remeh kepada mereka yang dipekerjakan belakangan. Lihat Matius 20 ayat 1-16. Jadi orang Yahudi pertama kali mereka yang dipercayakan firman Allah menurut Roma 3:2 sebagai saluran pernyataan Allah. Dan Paulus kemudian menulis kepada orang Yunani apa yang dia katakan? Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Coba kita lihat. Jadi bagi mereka yang sudah pertama-tama mengenal kebenaran, jangan anggap remeh yang belakangan. Lalu yang belakangan juga apa ya? Karena mereka mungkin lebih berbuah, mereka lebih dalam tanda kutip makmur, entah itu secara rohani atau hal lainnya, jangan meremehkan yang pertama. Jadi salinglah kita apa? Menghormati, jangan sombong satu dengan yang lain. Dalam terang salib, dalam terang amanat pemberitaan Injil, mengapakah sikap elit yang berbasis kerohanian atau etnik atau aliran politik, pelajaran sahabat kita katakan apa? Sangat menjijikkan dalam pemandangan Allah. Sangat menjijikkan. Apakah itu berbasis sikap elit yang berbasis kerohanian atau etnik atau aliran politik, itu sangat menjijikkan dalam pemandangan Allah. Ya. Jadi jangan kita bilang, wah orang karena mayoritas Uni Timur adalah orang Manado, maka harus orang Manado yang harus pegang Uni Timur. Itu menurut pernyataan ini terus terang saudara-saudara ini sangat keras. Ya, itu adalah hal yang menjijikkan dalam pemandangan Allah. Ya, ini yang ditulis dalam pelajaran. Mari kita pikir betul-betul ya. Jadi jangan kita langsung berbasis berbasis etnis dalam apa? Dalam kehidupan organisasi gereja kita. Jangan karena Amerika inilah yang mula-mula apa? Yang mula-mula menyebarkan Adventism, lalu hanya orang Amerika yang akan menjadi ketua General Conference. Gimana kira-kira? Ya, tentunya bukan begitu ya. Jadi marilah kita melihat bukan
segala sesuatu pada saat di dalam organisasi kita, jangan kita melihat dari sudut pandang etnis atau politik dan lain sebagainya, yang pelajaran kita katakan sangat menjijikkan dalam pemandangan Allah. Kenapa itu sangat ya? Lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah Anda menyembunyikan berbagai jenis superioritas rohani atau etnik? Ya. Kenapa? Seringkali ini harus tekankan. Kenapa? Karena saat ini saja, saudara, di Amerika Serikat, banyak orang-orang Asian American, orang-orang Asian American, kita merasa kadang-kadang kita bukan apa ya, bukan merupakan bagian dari orang-orang masyarakat Amerika. Kita walaupun kita sudah berusaha keras lah atau apa, tetap orang apa ya, tetap orang anggap rendah dan lain sebagainya. Dan ini sangat apa ya, membahayakan. Ya, kalau sampai itu pelajaran sahabat kita, kalau ada sikap superioritas rohani ataupun etnik, bahwa ketua Uni Barat, ketua Uni Timur harus dari suku ini, harus dari suku itu, wow, ya, maka itu adalah satu hal yang harus dijauhkan dari kita. Bertobatlah, pelajaran sahabat kita katakan apa? Bertobatlah, bertobatlah. Komunitas iman. Komunitas iman itu berasal dari satu leluhur, dari satu nenek moyang, bukan beberapa nenek moyang. Kita tidak ada nenek moyang orang Manado, kita tidak ada nenek moyang orang Batak, kita tidak punya nenek moyang orang dari Cina, kita tidak punya nenek moyang orang Amerika, kita tidak punya nenek moyang orang dari African American, orang Afrika dan lain sebagainya. Hanya satu nenek moyang kita, satu. Kisah 17 ayat 26 katakan, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Seluruh muka bumi. Warna kulit itu bukan kalau yang putih itu berarti dosanya sedikit. Semakin hitam, semakin banyak dosanya. Seringkali kita berpikir seperti itu, makanya banyak orang yang beli sabun, beli salep, dan lain sebagainya, supaya kulit mereka itu dapat menjadi putih, dan lain sebagainya, saudara. Itu Allah mencintai keragaman. Allah tidak ingin bunga-bunga di padang itu hanya semuanya berwarna putih. Bunga-bunga di padang itu berwarna-warni, saudara. Karena itulah keragaman Tuhan. Saya percaya pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka dalam genetika Adam dan Hawa itu anak-anaknya itu akan apa ya? Memiliki warna kulit yang berbeda-beda, bukan karena orang berwarna kulit itu oleh sebab dosa yang masuk ke dalam diri mereka, sehingga kalau semakin hitam semakin berdosa. Bukan itu ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab katakan bahwa dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Satu nenek moyang untuk mendiami seluruh bumi. Tapi itulah manusia ya. Manusia ya. Kenapa sampai kita harus terpisah-pisah? Kenapa harus terpencar? Karena mereka ingin mencari nama. Kita sudah pelajari waktu lalu dalam Kejadian 11 ayat 4. Mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh apa? Ke seluruh bumi. Tapi kemudian apa? Tuhan apa? Serahkan mereka. Tetapi kembali Injil itu diberikan agar keterserakan, terpisahnya kita satu dengan yang lain. Ya, terpisahnya kita satu dengan lain itu apa? Dapat disatukan kembali setelah Yesus ya datang. Pada saat Yesus datang disatukan. Jadikanlah semua bangsa, dia katakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Bukan muridnya Dr. Rantung, bukan muridnya Dr. A, Dr. B, Dr. C, atau apa. Jadi murid Yesus. Di zaman Rasul Paulus saja, di Korintus, Rasul Paulus katakan, jangan kamu katakan, oh aku ini pengikut Apolos, aku pengikut Paulus. Tapi ini yang terjadi kan. Di dalam kehidupan organisasi kita, oh saya ingin, ini yang saya akan jagokan, ini gacoan saya. Ya, saya masuk dalam tim sukses sisi A. Oh enggak, saya masuk dalam tim sukses sisi B. Ini gacoan kita. Jadikan murid Tuhan, bukan murid manusia, saudara ya. Wahyu 14 ayat 6-7 adalah panggilan agar kita bisa berbalik dari kekacauan yang mula-mula terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 11. Wahyu 14 panggilan kita semua apa? Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah apa? Takutlah orang putih, takutlah orang hitam, takutlah orang ini dan itu. Bukan.
Takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Jangan muliakan Dia yang berwarna putih. Jangan muliakan Dia yang asalnya dari sini. Jangan kalau orang dari Amerika, dari itu kita hormati. Lalu orang yang dari suku lain, ya dari kampung lain begitu datang, wah kita tidak hormati. Tidak. Kita tidak memuliakan Tuhan pada saat, Yakobus katakan, pada saat kita membeda-bedakan orang, kita tidak memuliakan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sembahlah Allah, bukan sembah manusia yang akan mengangkat posisi kita, menaikkan gaji kita atau lain sebagainya. Bukan, sembahlah siapa? Sembahlah Allah. Tapi Yesus tahu ya, Yesus tahu bahwa masalah perpecahan dalam jemaat itu adalah satu apa? Masalah besar, ya. Kita dipisah-pisahkan, ya. Kita dipisah-pisahkan, gantinya kita bersatu, tapi kita ingin semakin kita pisah. Waduh, kalau bisa uni, dari 2 uni jadi 3, dari 3 nggak puas, jadi 4. Dari satu conference, dari satu daerah, wah ini suku saya ini kenapa tidak termasuk di conference ini? Kenapa tidak ada perwakilan? Itu bahasa orang dunia. Bahasa bilang perwakilan untuk mewakili kita itu bahasa dunia, saudara-saudara. Bahasa surgawi adalah kita mewakili Tuhan. Kita bukan mewakili suku saya, kampung saya. Sehingga supaya kita ada wakil, kita harus dibagi-bagikan. Conference itu, daerah itu akan diperbesar, diperlebar, dan lain sebagainya. Kalau conference itu semakin dimekarkan dan lain sebagainya dengan tujuan katanya untuk penginjilan, tapi coba kita lihat. Begitu pemekaran itu harus buat kantor baru, harus buat pimpinan baru, dan lain sebagainya. Sehingga yang untuk menginjil langsung kepada jemaat itu semakin berkurang. Orang lebih suka untuk jadi pimpinan. Dan Tuhan tahu ini dia. Saya mohon maaf saudara, tapi ini adalah satu beban yang terus terang saja. Mahasiswa saya di Universitas Kelabat sudah sering mendengarkan beban yang saya ingin bawakan. Marilah kita melihat persatuan, bukan apa yang harus dipenuhi dari pihak suku saya. Dan supaya itu dipenuhi, maka suku saya ini harus buat apa? Saya harus buat satu daerah yang terpisah dari daerah lainnya. Gereja kita tidak akan berkembang kalau itu yang harus kita kembangkan. Ya. Tapi di sini Yesus sudah katakan apa? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kenapa ada trinitas itu, saudara-saudara? Tri-unity. Tujuannya sama. Tujuannya sama itu apa? Pekerjaan Tuhan. Bukan tujuan mereka, aduh saya ini kan Bapak. Oh enggak, saya kan anak. Jadi saya harus diutamakan. Oh no, saya kan Roh Kudus, saya menggerakkan manusia. Artinya kalau mereka sampai tidak memiliki satu visi dan misi, dan masing-masing ingin agar kebutuhan mereka dipenuhi, maka mereka bukan menjadi tri-unity. Ya. Tri-disunity. Tetapi kita harus mengambil contoh Trinity tersebut karena tujuan yang sama. Satu komunitas iman itu tentu saja harus diusahakan. Saya tahu ini adalah satu hal yang tidak gampang untuk terjadi. Tetapi itulah sebabnya Efesus 4 ayat 3-6 katakan apa? Berusahalah. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Bukan perpecahan oleh sebab letak geografis kita, makanya kita harus dipisah-pisahkan dan lain sebagainya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan kemudian kata-kata satu, coba kita hitung ada berapa kali muncul dalam Efesus 4 ayat 3-6. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. 7, saudara-saudara. 7 kata satu itu diulang-ulangi. Artinya lengkap sekali. Seperti ingatlah dan kuduskan hai sahabat. Kamu harus berhenti siapa? Sebutkanlah engkau anakmu dan seterusnya. 7, saudara-saudara. 7 kata satu diulang-ulangi di sini. Karena itu penting sekali. Tuhan ingin kesatuan itu lengkap. Tuhan ingin kesatuan yang harus kita usahakan itu harus menjadi apa? Lengkap. Dan sumber persatuan unity itu terus terang. Bukan manusia, bukan saya yang mungkin boleh dikatakan berbicara saat ini. Tidak. Sumber persatuan unity itu adalah Roh Kudus. Dikatakan sini, berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya, kesatuan yang roh berikan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau bersatu,
Roh Kudus dulu kita pikirkan. Bagaimana caranya kesatuan roh itu diperoleh? Ingat, sebelum Yesus memerintahkan, pergilah kamu, kabarkan Injil, ya, mulai dari mana? Dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yesus katakan apa? Oke, pergi ya, langsung pergi. Tidak. Tunggu. Yesus katakan apa? Tunggu dulu di Yerusalem sampai apa? Roh Kudus turun kepadamu. Dan pada saat itu murid-murid yang tadinya gontok-gontokan, siapa yang harus berdiri di tangan, menjadi yang berdiri di samping kiri atau kanan Yesus, ya. Mereka semua berdebat siapa yang harus menjadi tangan kiri di posisi tertentu. Mereka membuat tim-tim suksesi, saudara, ya. Yohanes, Yakobus, dan ibu mereka membuat satu tim suksesi. Ibu mereka datang bicara kepada Yesus, Yesus tolong dong, anak-anak saya ini dua ini, satu kiri, satu kanannya. Ada tim-tim suksesi. Tapi Yesus katakan, Yesus tidak setuju dengan tim-tim suksesi, saudara. Yesus itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara surga. Itu cara politik manusia. Tapi bukan cara surga. Apa yang terjadi cara surga? Mereka disatukan di Yerusalem. Mereka bersekutu dalam doa. Dalam doa. Persatuan yang mereka miliki. Lalu Roh Kudus turun. Dan kita lihat bagaimana persatuan itu apa terjadi. Setelah Roh Kudus turun. Tadinya mereka ingin siapa yang mau di depan. Siapa yang harus bicara di antara mereka. Tapi begitu Roh Kudus turun, kalau Anda membaca dalam Kisah pasal 4 dan seterusnya. Anda lihat bagaimana Petrus berdiri di depan murid-murid yang lain untuk memberitakan Injil. Dan murid-murid di belakang itu berdiri di belakang Petrus tanpa komplain. Tanpa mereka menggerutu. Kenapa? Karena adanya kesatuan dalam roh tersebut. Jadi Roh Kudus itu harus menjadi bagian kita. Pada saat pemilihan-pemilihan atau apapun yang kita lakukan, di jemaat, ya, di conference, di uni, di divisi, GC, kiranya Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Roh Kudus, sehingga ada persatuan yang sejati. Dan kita betul-betul disatukan secara lengkap. Ya. Dan itulah sebabnya ada penulis ini, Mike Timis katakan, we do not work for unity. Saya tidak sempat pisahkan kata for dan unity, ya. Kita tidak bekerja untuk satu kesatuan, tapi we work to end. Kita bekerja untuk mengakhiri dan erase disunity, kekacauan. Caranya bagaimana? Rasul Paulus sudah bilang, saling menghormati satu dengan yang lain. Lemah lembut dalam kasih. Seorang menganggap yang lain lebih dari dirinya sendiri. Anda tidak perlu berpolitik untuk dapat satu posisi. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Dan kalau Tuhan bilang, Daud, sudah tiba saatnya bagi kamu untuk mengalahkan Goliat. Mari, pergi ke tempat medan perang. Kalahkan, istilahnya, ya. Maka Tuhan akan apa? Buat hal tersebut. Tapi sementara Raja Daud, ini seperti Wiko Prayer di Universitas Labat, ya. Sementara dia, sebelum dia mendapatkan kesempatan tersebut, dia masih terus menjaga kambing domba ayahnya. Walaupun dia pulang pergi di istana Saul untuk memainkan kecapi, dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia pulang pergi, it's okay. Dia pulang pergi, kembali lagi mengembalakan dombanya, it's okay. Tuhan tahu di mana dia. Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat. Jadi itulah, kita harus mengakhiri erase disunity dengan tidak melihat bahwa diri kita itu saya lebih cocok nih jadi ketua GC ini daripada si saudara itu atau apa ini saya lebih cocok mungkin. Nah, jangan seperti begitu. Itu harus di end, harus diakhiri dan harus di erase. Unity di sini dikatakan unity berasal dari Allah dan disunity itu berasal dari manusia. Berasal dari manusia. Pena inspirasi katakan apa? Pena inspirasi katakan persatuan di antara orang percaya dengan Kristus akan secara alamiah, ya, adanya persatuan di antara kelompok komunitas iman, ya, dengan Kristus akan secara alamiah menghasilkan persatuan di antara satu sama lain, yang mana ikatan persatuan itu adalah yang paling abadi di bumi. Bersatu dulu dengan Tuhan, maka kita akan disatukan dengan yang lain. Kita bersatu dalam Kristus seperti Kristus adalah satu dengan Bapa. Hanya dengan persatuan pribadi dengan Kristus, oleh persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Itu hasilnya, ya. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita, kegunaan. Semua tergantung pada persatuan kita dengan Kristus dan tingkatan iman yang kita miliki di dalam Dia. Jadi ada tingkatan iman. Ada yang mungkin masih orang Jakarta bilang atau Jawa bilang cetek.
masih di bawah, tapi ditingkatkanlah. Bagaimana? Pada saat kita apa ya? Bersatu dengan Dia, apa dikatakan? Persekutuan dengan setiap hari, setiap jam. Kita menghasilkan buah-buah roh. Ambil waktu untuk beribadah. Dengar firman Tuhan, belajar secara pribadi. Bukan hanya dengar dari apa yang ibadah Fisdak, tapi Anda juga buka Alkitab tersebut. Maka tingkatan iman yang itu akan apa? Akan bertambah. Ya. Dimulaikan dengan kesatuan roh. Ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tapi bagaimana ujung-ujungnya? Kalau kita terus-menerus bersatu dalam kesatuan roh, kita terus mendengar bertumbuh iman kita dengan mempelajari firman Tuhan, apa yang terjadi? Maka Efesus katakan apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya berdoa kiranya kesatuan iman yang dimulaikan dengan kesatuan kita oleh apa yang dibuat oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menjaga persatuan tersebut dapat terjadi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, di jemaat kita, di organisasi gereja kita, atau di mana saja. Saya berdoa kiranya ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya bawa ini dalam nama Yesus.